Halaman pertama set. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitonu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 275. Mohon penjelasan pada kalimat orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan batin. Dan berdasarkan ayat ini, apakah syaitan atau jin bisa masuk ke tubuh manusia, Ustaz? Bisikannya yang bisa masuk. Kesurupan itu lah. Kesurupan setan itu tidak ada. Ini maksudnya orang yang terlibat dalam praktek ribawi itu hatinya tidak tenang, hidupnya tidak tenang. Bagi yang memberi riba, ketidaktenangannya salah satunya bisa ditunjukkan ketika utangnya radi sahur. Nah, dia nagih terus, berbagai cara dilakukan, was-was kalau utangnya atau uang yang sudah dipinjamkan tidak dikembalikan. Bagi yang utang itu kaya diuyak-uyak, apalagi tidak ada uang untuk mengembalikan. Besok jatuh tempo, belum lagi bayar sekolah, belum lagi anaknya sakit, sehingga dunia gelap. Terus didatangi, ditagih ini itu dan lain sebagainya. Khawatir rumahnya nanti dilelang, mobilnya dilelang dan lain sebagainya, karena tidak bisa ngangsur dan diuyak-uyak. Baik yang memberi riba ataupun yang memakan riba, itu hatinya tidak tenang, jiwanya tidak tenang. Bagi yang memberi riba, karena itu menjadi keuntungan, maka terus pikirannya berputar bagaimana besok cari nasabah baru, cari nasabah baru. Panjenengan utang riba sudah mau lunas, masih separuh, jangankan separuh, angsuran panjenengan lancar, nanti sudah ditawari lagi, tawari yang lebih besar. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini termasuk nasabah berprestasi, angsurannya lancar, maka sebagai wujud reward, penghargaan kepada nasabah yang berprestasi, kami dari lembaga keuangan ini memberikan tawaran untuk penambahan pinjaman tanpa syarat.
Ya, pinjamannya lebih besar lagi. Sebetulnya jenengan sudah tidak butuh itu. Tetapi tiba-tiba ditawari begitu, setan masuk. Wah, nanti pinjam dapat uang sekian, beli ini, beli itu, bisa ke sana, bisa kemari, akhirnya pinjam tambah lagi. Sehingga ribanya semakin berlipat ganda. Giliran usahanya berhenti atau tiba-tiba di PHK dari pekerjaan, tidak ada pemasukan, bingung jenengan. Bingung. Piye carane ngangsur? Yang atau lembaga keuangannya juga bingung. Pokoknya tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu pandemi apa ora pandemi, kamu punya hutang ya tetap nyaur. Ada COVID atau tidak, kamu di PHK karena pandemi atau kamu tidak bisa berjualan karena pandemi, kami tidak mau tahu. Yang penting setiap bulan kamu nyaur, padahal tidak ada pemasukan. Akhirnya bingung semua, hatinya tidak tenang. Belum lagi nanti orang-orang yang terlibat riba ini, pemakan riba, di hari kiamat dibangkitkan jalannya sempoyongan. Jalannya sempoyongan, ora iso jejeg. Seperti orang yang nuwun sewu, orang gila itu kan jalannya sempoyongan. Sak karepe dhewe jalannya terhuyung-huyung begitu. Belum lagi pemakan riba disebutkan dalam mimpi Nabi. Kalau mimpi Nabi itu pasti betulnya. Mimpi Rasul itu pasti betulnya. Yang ada di brosur kita itu, halaman 4 itu. Bahwasanya Nabi pernah bersabda, Ra'aitul lailata rajulaini atayani fa akhrajani ila ardin muqaddasah. Aku pernah bermimpi pada satu malam tentang dua orang. Dua orang ini mendatangiku, yaitu mendatangi Nabi. Kemudian membawa aku keluar menuju tanah suci. Fantolakna hatta ataina ala naharin min damin. Kemudian kami berangkat, Nabi beserta dua orang tadi yang datang, hingga beliau-beliau ini sampai pada sungai di mana airnya adalah darah. Fihi rajulun qaimun. Di tengah-tengah sungai itu ada seorang laki-laki yang berdiri. Sungai darah dan di tengah-tengahnya ada seorang laki-laki yang berdiri. Wa ala wasatin nahari rajulun. Kemudian di tepi sungai ada seorang laki-laki yang berdiri. Baina yadaihi hijaratun. Di depan laki-laki yang berdiri di tepi sungai tadi ada tumpukan batu. Fa'aqbala ar-rajulul ladzi fin nahari. Kemudian laki-laki seseorang yang berdiri di tengah sungai darah tadi ingin keluar dari sungai itu. Fa idza arada ayakhruja ramar rajulu bihajarin fihi faraddahu haitsu kana. Namun setiap kali dia arep mentas, seseorang yang berdiri di tepi, di depannya ada tumpukan batu tadi, dia lemparkan batu-batu itu ke arah mulut orang yang di tengah sungai tadi. Mau keluar, mau mentas, dibalangi. Dilempari batu mulutnya. Dan terus itu dilakukan. Setiap kali hendak keluar, terus dilempari batu mulutnya. Nah, menyaksikan itu Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang yang
dalam mimpi tadi. Mahada, apa ini? Fenomena apa ini? Kemudian orang tadi menjawab, alladzi ra'aitahu fin nahari akilur riba. Yang kamu lihat atau yang engkau lihat wahai Rasulullah, orang yang ada di tengah sungai tadi, yang mau keluar dilempari batu mulutnya sehingga tidak bisa keluar, tetap berada di tengah sungai darah itu, itulah pemakan riba. Jadi gambarannya luar biasa. Dan ini nyata karena ini mimpi Rasulullah, bagaimana siksaan yang akan diterima oleh pemakan riba, oleh orang-orang yang terlibat riba. Bingung, setiap kali mau keluar dilempar, setiap kali mau keluar dilempar, sempoyongan gak karuan. Itu siksaan yang akan diterima. Di samping itu Nabi kita juga melaknat. Ada 4 golongan yang dilaknat oleh Nabi terkait riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Wa mukilahu, orang yang memberi riba. Wa syahidaihi, 2 orang saksi transaksi riba. Wa katibahu, dan pencatat riba. Qala hum sawaun. Nabi kita bersabda, keempat-empatnya adalah sama saja, yaitu dalam laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pemakan riba itu yang terlibat dalam transaksi riba, mulai dari pemakannya, mulai dari yang memberi riba, pencatat riba, saksi transaksi ribawi, semuanya hatinya tidak tenang. Kenapa? Karena hidup dalam laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa jiwanya tenang? Sedangkan dia dijanjikan oleh Allah sebagai ashabun nar, calon penghuni-penghuni neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Tentu hidupnya tidak akan tenang. Di dunia tidak tenang, sampai di hadapan Allah disiksa dengan siksaan yang bertubi-tubi. Hanya gara-gara menginginkan kesenangan yang sifatnya sementara di dunia dari hasil riba. Memang tidak dipungkiri, manusia itu suka dengan yang namanya uang. Ya, apalagi tiba-tiba dalam keadaan butuh ditawari uang sak gepuk gitu, tanpa bekerja dulu. Ditawari tiba-tiba oleh rentenir bank pelecet itu, syaratnya mau fotokopi KTP. Ya, bisa dapat uang 10 juta hanya menyerahkan fotokopi KTP. Kebetulan besok wayahe mau testing. Anaknya belum bayar SPP, kalau belum bayar SPP tidak boleh ikut testing. Atau ada anggota keluarga yang sakit. Atau besok jatuh tempo hutang di lembaga keuangan, di bank misalkan. Tiba-tiba didatangkan uang seperti itu. Tanpa pikir panjang, dia menerima pinjaman itu. Ya sudah. Berarti dia memang siap untuk diseret masuk neraka. Kalau tidak bertobat. Dan terus dalam praktek ribawi, kata Allah dalam ayat ini, wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang mengulang kembali melakukan praktek ribawi setelah datang peringatan kepada mereka,
dijanjikan oleh Allah faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka, kekal selama-lamanya di dalamnya. Nah, ini bahayanya riba. Dunia senenge ra sepiro, hati tidak tenang, sampai di hadapan Allah seret masuk neraka selama-lamanya. Akhirnya menyesal tiada guna.